Kita lanjut. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Manuel dari dari Universitas Diponegoro, dari dari Sekolah Vokasi Teknologi Rekayasa Otomasi. Nah, di sini saya ingin menjelaskan fundamental C++ yang ketiga sampai yang keempat. Selanjutnya kita masuk ke dalam videonya. Nah, di sini berisi materi sama, itu ada if else dan logika boolean, dan lalu for while dan do while, lalu iterasi array dengan loop, lalu sama seperti sebelumnya program rata nilai dan tabel perkalian, lalu parameter copy dan reference, lalu prototype fungsi dan kode file HPP dan CPP, lalu compile run dan program file terminal. Nah, kita masuk dalam if else. Itu adalah struktur pencabangan dalam fungsi pemrograman yang digunakan untuk menentukan alur keputusan berdasarkan suatu kondisi saat program dijalankan. Bagian if akan mengecek apakah kondisi bernilai true. Jika benar, maka perintah dalam blok tersebut dijalankan. Jika kondisinya false, maka program berpindah ke bagian else untuk menjalankan perintah alternatif. Kondisi yang diuji pada if else. Nah, kita masuk ke dalam logika Boolean. Yaitu logika Boolean yaitu tipe data yang hanya memiliki dua nilai, yaitu true dan false. Nilai Boolean dapat berasal dari perbandingan seperti kurang atau lebih, kurang, lebih besar atau sama dengan atau dari operator logika seperti and, or, dan not. Operator Boolean ini membantu membuat kondisi yang lebih kompleks. Misalnya mengecek dua syarat sekaligus atau membalik nilai dari sebuah pernyataan. Dengan kondisi if else dan logika Boolean, program dapat mengambil keputusan secara cerdas sesuai aturan yang ditentukan. Kita masuk ke dalam for while, yaitu adalah konstanta dalam C++ adalah nilai yang tidak dapat diubah selama program berjalan. Berbeda dengan variabel biasa, nilainya bisa diperbarui. Konstanta tetap sama dari awal hingga akhir. Eksekusi program, konstanta digunakan untuk nilai yang bersifat tetap, seperti angka pi atau batas tertentu. Nah, di sini ada do while, salah satu jenis pengulangan loop dalam C++ yang selalu menjalankan kode minimal satu kali karena mengecekkan kondisi dilakukan di akhir pengulangan, bukan di awal seperti while atau for. Ini berarti meskipun kondisi awal bernilai false, blok kode di dalam do tetap dieksekusi sekali sebelum dicek kembali. Nah, kita masuk ke dalam iterasi array loop. Proses membaca, menampilkan, atau memproses setiap elemen di dalam array menggunakan struktur perulangan. Karena array berisi banyak data yang disimpan, berurutan di dalam indeks, loop seperti for, while, atau do while sangat cocok untuk mengakses elemen tersebut satu persatu. Dengan loop, kita dapat melakukan operasi berulang seperti menjumlahkan isi array, mencari nilai tertentu, atau menampilkan semua elemen tanpa harus menuliskan kode berulang secara manual. Penggunaan loop membuat pengelolaan array menjadi lebih efisien, terstruktur, dan mudah dikelola, terutama saat jumlah elemen array banyak atau tidak diketahui secara pasti. Nah, kita masuk ke dalam rata-rata nilai, yaitu adalah sebuah program yang digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari beberapa data angka yang dimasukkan pengguna. Program biasanya dimulai dengan meminta jumlah nilai yang akan dihitung, lalu pengguna memasukkan nilai satu per satu. Setiap nilai disimpan, baik dalam variabel, array, atau vektor, kemudian program menjumlahkan semua nilai tersebut. Setelah proses penjumlahan selesai, hasil total dibagi dengan jumlah data sehingga menghasilkan nilai rata-rata. Program seperti ini melatih konsep dasar pengulangan, input pengguna, menyimpan data pengguna array atau vektor, serta operasi matematika sederhana. Nah, kita masuk dalam tabel perkalian, yaitu program yang digunakan untuk menampilkan hasil perkalian dalam suatu bilangan secara berurutan dalam bentuk tabel. Program ini biasanya menggunakan loop for untuk melakukan perulangan dari angka awal hingga akhir. Kemudian pada setiap iterasi, program mengalihkan angka tersebut dengan bilangan yang ingin dibuatkan tabelnya. Prinsip kerja program ini adalah melakukan operasi matematika sederhana secara berulang, lalu menampilkan hasilnya dalam layar secara terstruktur. Nah, kita masuk dalam parameter copy, disebut juga pass by value.
adalah mekanisme pengiriman nilai ke dalam sebuah fungsi di mana data yang dikirim disalin ke variabel parameter di dalam fungsi. Artinya fungsi menerima salinan dari nilai aslinya, bukan data asli itu sendiri. Karena yang diterima hanya salinan, maka perubahan yang dilakukan di dalam fungsi tidak akan mempengaruhi variabel asli yang ada di luar fungsi. Cara ini aman digunakan ketika fungsi hanya perlu menggunakan nilai tanpa perlu mengubah data aslinya. Kita masuk ke dalam parameter reference, yaitu pass by reference mengirimkan alamat variabel asli ke fungsi, sehingga perubahan data yang dilakukan di dalam fungsi langsung mempengaruhi data asli tersebut. Teknik ini berguna ketika program membutuhkan fungsi yang benar-benar memodifikasi nilai variabel di luar fungsi, seperti proses update data atau pertukaran nilai swap. Kita masuk dalam prototipe fungsi. Deklarasi awal yang memberitahu compiler tentang nama fungsi, tipe return, dan parameter yang akan digunakan sebelum fungsi dipanggil. Prototipe biasanya diletakkan di bagian atas program agar fungsi bisa dipanggil dari mana saja. Meskipun implementasinya berada di bawah main, dengan adanya prototipe, compiler dapat memastikan bahwa pemanggilan fungsi cocok dengan daftar parameter dan tipe return yang benar. Konsep ini penting untuk menjaga struktur program tetap rapi dan terorganisasi, terutama pada program besar yang memiliki banyak fungsi. Kita masuk dalam HPP, yaitu program dalam pemrograman C++, file HPP atau header digunakan untuk menyimpan deklarasi seperti prototype, fungsi, kelas, konstan, dan definition type. Dan di dalam video sebelumnya saya sudah jelaskan mengenai HPP, CPP, if else, dan tabel perkalian, lalu jumlahan dan pengurangan. Di situ sudah saya menjelaskan programnya dan saya juga saya menjelaskan. Mungkin nanti saya akan menjelaskan ulang. Di sini kita masuk ke dalam CPP yang sebelumnya sudah saya jelaskan dalam video sebelumnya, itu digunakan untuk implementasi dari fungsi dan logika program yang sebenarnya. Pemisahan ini membuat proyek besar lebih mudah diorganisasi karena antar bagian tidak tercampur menjadi satu file besar yang sulit dibaca. Header file biasanya hanya berisi deklarasi, bukan kode eksekusi, dan di-include ke dalam file. Nah, kita masuk ke dalam compile via terminal. Proses mengubah kode sumber file .cpp menjadi program executable yang dapat dijalankan oleh komputer. Proses ini dilakukan menggunakan compiler seperti G++ yang tersedia di dalam Linux, macOS, dan Windows, yaitu jika Windows melalui MinJW atau WSL. Pertama, pengguna membuka terminal dan masukkan ke folder tempat file C++ disimpan menggunakan perintah cd. Nah, ini kita masuk ke dalam run via terminal. Proses mengeksekusi file hasil kompilasi agar program tersebut dapat berjalan dan mengambilkan outputnya. Setelah file executable berhasil dibuat, pengguna cukup mengetik titik garis miring program pada Linux atau Mac, atau program .x pada Windows untuk menjalankannya. Saat program dieksekusi, terminal akan langsung menampilkan output, meminta input dari pengguna bila diperlukan, dan menampilkan hasil proses sesuai logika yang dituliskan dalam kode sumber. Nah, kita masuk ke dalam kesimpulannya, yaitu pemrograman C++ memiliki berbagai konsep dasar yang bekerja bersama untuk membangun program yang terstruktur dan efisien, mulai dari perulangan seperti do while, konsep array, dan pengolahannya. Pengguna fungsi dengan parameter copy maupun reference hingga pemisahan kode ke file. HPP dan CPP semuanya membantu programmer menuliskan kode yang rapi, modular, dan mudah dikelola. Proses compile dan run melalui terminal juga merupakan langkah penting untuk mengubah kode menjadi program yang dapat dijalankan. Secara keseluruhan, materi-materi ini membentuk fondasi yang kuat agar seorang dapat memahami alur program, mengelola data, serta membuat aplikasi sederhana hingga kompleks dengan lebih terstruktur. Nah, mungkin
cukup sekian yang bisa saya presentasikan. Langsung aja kita masuk ke dalam running programnya. Nah, kita masuk ke dalam codingan yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan tiap per baris dulu. Yang pertama itu kita ada include string, yaitu mengimport library untuk input atau output seperti cout atau in. Ya, yang lalu kita masuk ke dalam include string, yaitu mengimport library untuk menggunakan tipe data string. Lalu kita masuk ke dalam namespace std atau agar bisa memakai cout, string, dan lain-lainnya tanpa menuliskan std. Kita masuk dalam deklarasinya, yaitu kita masuk ke dalam kelas person atau mendefinisikan sebuah kelas bernama person. Lalu kita masuk ke dalam public, yaitu berfungsi untuk bagian setelah public bisa diakses di luar kelas. Lalu string name yang berfungsi untuk string name dan in age yang berfungsi untuk name itu untuk variabel menyimpan nama orang dalam string, yaitu dan age variabel untuk menyimpan umur dalam integer. Kita masuk ke dalam konstrukturnya, yaitu person string. Terus ini yang saya garisi itu untuk ini adalah konstruktor yang yang akan dipanggil ketika objek person dibuat. Parameternya itu ada n dan a. Yang name sama dengan n itu ada nilai dari parameter n disimpan ke dalam variabel name. Lalu age sama dengan a dan nilai dari parameter a disimpan dalam variabel age. Langsung kita masuk ke dalam void introduce, yaitu fungsi yang ini yaitu adalah fungsi ini menampilkan kalimat perkenalan, mengakses variabel kelas, name, age, dan cetaknya ke layar. Fungsi main yaitu pada ini, fungsi main. Program dimulai untuk memulai program. Mungkin bisa begitu. Lalu kita baru dulu, yaitu person, yaitu untuk objek bernama P dari kelas person. Konstruktor otomatis dipanggil dengan nilai dengan nama saya, yaitu name sama dengan Stephen dengan umur 20. Kita masuk ke dalam baris P introduce, yaitu memanggil fungsi introduce untuk menampilkan perkenalan. Lalu pada baris 26 sampai 27, yaitu ini, yaitu mengakses variabel name dan age dari objek P dan cetaknya. Lalu return untuk mengakhiri program. Langsung aja di sini saya running programnya. Nah, di sini dia akan mengeluarkan output. Di sini mungkin output kita tulis Stephen. Di Nah, fungsi main di kita sini. sudah masuk di Begitu dalam ini toh. dan di sini adalah outputnya. Di sini hello, my name is Stephen, Oke teman-teman, and I am selanjutnya di sini 20 saya years akan old. menjelaskan contoh Name dasar dari Stephen inheritance dan dalam C++. age saya adalah Nah, di sini 20. kita akan Di membuat sini kelas akan induk dan mengeluarkan juga output yang kelas sama yang tadi turunan. saya Di jelaskan, sini saya yaitu telah dia akan hello, my membuat name is sebuah Stephen, file dalam bernama sini void introduce. Dia akan inheritance.cpp. ngeprint hello, my Langsung name saja di is sini kita dalam buat variabel, untuk kode dan ini programnya. age dalam integer. Langsung hello, my name is Stephen and I am 20 years old. Name Stephen and age 20. Nah, kita masuk dalam codingan selanjutnya. Nah, kita masuk ke dalam penjelasan kode kedua, yaitu mengenai apa? Mengenai ini apa, penjumlahan dan pengurangan. Di sini saya akan menjelaskan kode yang satu persatu. Yang pertama itu ada iostream, yaitu mengimport library iostream agar bisa memakai cout dan cin seperti biasa. Lalu using namespace std, ya ini untuk supaya tidak perlu menulis std cout dan std cin, cukup cout dan cin saja. Lalu kita masuk ke dalam fungsi tambah, yaitu in tambah, yaitu berfungsi ini saya garisi, yaitu untuk berfungsi untuk membuat fungsi bernama tambah menerima dua parameter a dan b, mengembalikan hasil penyuluhan keduanya. Lalu kita masuk ke dalam fungsi kurang, yaitu ini baris ini, yaitu membuat fungsi bernama kurang mengabaikan hasil pengurangan a dikurang b. Lalu kita masuk ke dalam fungsi menunya, yaitu fungsi menunya di sini adalah dia akan mengeprint kalkulator sederhana. Lalu kita input akan ngeprint jumlah dan pengurangan, yaitu menerima perbandingan kaya, dan void artinya fungsi tidak mengembalikan nilai, dan n untuk mengganti baris.
Lalu kita masuk ke dalam fungsi mainnya, yaitu tampil menu, memanggil fungsi tampil menu untuk menampilkan daftar menu ke layar. Lalu pilih yaitu untuk meletakkan variabel yang menyimpan pilih menu, dan A dan B menyimpan angka input dari user. Lalu kita masuk ke dalam cout dan in yang saya garisi, yaitu menampilkan tulisan pilih menu ya, dan user memasukkan angka 1 dan 2. Lalu cout dan in-nya itu untuk ini, yaitu untuk meminta input 2 angka dari user, disimpan ke variabel A dan B. Lalu kita masuk dalam fungsi if cout ini, yaitu jika pilih sama dengan 1, panggil fungsi dan memanggil fungsi tambah A dan B, lalu menampilkan hasilnya. Nah, yang kedua itu jika kita memilih 2, dia akan memanggil fungsi kurang, yaitu dan memasukkan uh, variabel A dan B. Nah, jika kita memasukkan yang ketiga, yaitu jika user memilih angka selain 1 atau 2, program akan mengirim pesan error dan return untuk mengakhiri program. Nah, kita di sini langsung aja masuk ke dalam programnya. Pilih menu, kita memilih menu 1 dan masukkan angka 1, 4, dan 7. Nah, dia akan menghasilkan hasil angka 11. Yuk kita running lagi. Kita memilih memilih pengulangan 2, kita masukkan angka 4 dan mungkin 5. Nah, dia akan menghasilkan -1, dan ini adalah benar. Dia akan mengurangi. Jika kita bisa running lagi, di sini kita memilih angka 3, ini angka 2 dan 4. Nah, dia akan menulis pilihan tidak tersedia. Nah, dia akan langsung bilang tersedia. Dan mungkin itu cukup video yang bisa saya sampaikan pada C++ pada fundamental C++ 3 sampai 4. Mungkin kita masuk dalam video berikutnya yang bisa kalian tonton dalam video selanjutnya. Mungkin terima kasih untuk telah menonton video kali ini. Sampai jumpa lagi.